Etika berhubungan suami istri. Merayu istri dan bercanda dengannya di saat santai berdua. Nabi Muhammad SAW selalu bercanda, tertawa, dan merayu istri-istrinya. Meletakkan tangan di kepala istri dan mendoakannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang kamu menikahi seorang wanita, maka hendaklah ia memegang ubun-ubunnya dan bacalah bismillah, lalu mohon berkahlah kepada Allah, dan hendaknya ia membaca, Allahumma inni as'aluka min khairihan wa khairu ma jabaltaha alai wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alai. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikannya dan kebaikan sifat yang ada padanya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan sifat yang ada padanya. Fae, Abu Daud dan dihasankan oleh Al-Albani. Disunahkan bagi kedua mempelai melakukan syalat 2 rakaat bersama, karena hal tersebut dinukil dari kaum salaf. Membaca bismillah sebelum melakukan jima. Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau sekiranya seorang di antara kamu hendak bersenggama dengan istrinya dan hendaklah membaca, Bismillah, Allahumma janibna syaiton, wa janibi syaitona ma rozaktana. Jika sang suami ingin bersenggama lagi, maka dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang kamu telah bersetubuh dengan istrinya, lalu ingin mengulanginya kembali maka hendaklah ia berwudu. Muslim. Disunatkan bagi kedua suami istri berwudu sebelum tidur sesudah melakukan jima. Karena hadits Aisyah menuturkan, adalah Nabi Muhammad SAW apabila beliau hendak makan atau tidur, sedangkan ia junub, maka beliau mencuci kemaluannya dan berwudu sebagaimana wudu untuk syalat, muttafaq alaih. Tata cara mandi junub. Dari Ibnu Abbas berkata bahwa Maimunah mengatakan, aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah SAW. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya 2 kali atau 3 kali. Lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tangan. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Setelah itu beliau bergeser dari posisi semula, lalu mencuci kedua telapak kakinya di tempat yang berbeda. Hr. Bukhari no. 265 dan Muslim no. 317. Dari 2 hadits di atas kita dapat merinci tata cara mandi yang disunahkan sebagai berikut. Pertama, mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum tangan tersebut dimasukkan dalam bejana atau sebelum mandi. Kedua, membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada dengan tangan kiri. Ketiga, mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan ke tanah atau dengan menggunakan sabun. Keempat, berwudu dengan wudu yang sempurna seperti ketika hendak salat. Kelima, mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali hingga sampai ke pangkal rambut. Keenam, memulai mencuci kepala bagian kanan, lalu kepala bagian kiri. Ketujuh, menyela-nyela rambut. Lalu beliau membasuh badan lainnya. Jika salah seorang dari kami mengalami junub, maka ia mengambil air dengan kedua tangannya dan disiramkan ke atas kepala. Lalu mengambil air dengan tangannya dan disiramkan ke bagian tubuh sebelah kanan. Lalu kembali mengambil air dengan tangannya yang lain dan menyiramkan ke bagian tubuh sebelah kiri. Hr. Bukhari no. 277. Kedelapan, mengguyur air pada seluruh badan dimulai dari sisi yang kanan, setelah itu yang kiri. Bagaimanakah tata cara mandi junub pada wanita? Tata cara mandi junub pada wanita sama dengan tata cara mandi yang diterangkan di atas. Bagi wanita yang dikepang rambut kepalanya, menurut hadits cukuplah mengguyur air pada kepala 3 kali, kemudian guyurlah.